bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat tanggal 18 bulan Juli tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah dosa di dalam jemaat. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Lalu kitab 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 10. Lalu kitab 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Lalu kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Dan kitab 1 Korintus 6 ayat 19 sampai pasal 7 ayat ke-9. Sebagai ayat hafalannya, terdapat dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 dan ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat Tuhan dipanggil untuk menjadi umat yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus karena ia melihat bahwa banyak anggota jemaat mulai mengadopsi kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan firman Tuhan tanpa menyadari dampaknya terhadap kehidupan rohani mereka. Pemirsa, dosa tidak hanya muncul dalam bentuk tindakan yang nyata, tetapi juga dapat bertumbuh melalui cara berpikir, kebiasaan, dan nilai yang terus-menerus diterima hingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Keadaan ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya harus berhati-hati terhadap apa yang dilihat, didengar, dipelajari, dan dijadikan teladan. Karena semua itu sedikit demi sedikit akan membentuk karakter dan keputusan hidupnya. Oleh sebab itu, pemirsa, pelajaran minggu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa menjaga kekudusan jemaat harus dimulai dari menjaga hati. Bapak Ibu terkasih, Paulus secara khusus menegur jemaat Korintus karena mereka membiarkan dosa yang sangat serius tetap terjadi di tengah jemaat tanpa adanya tindakan yang benar sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dalam kitab 1 Korintus 5, melainkan berani menegur, membimbing, dan mendisiplinkan dengan tujuan agar orang yang bersalah bertobat dan dipulihkan. Melainkan ungkapan kasih yang bertujuan menyelamatkan jiwa dan menjaga kesucian seluruh jemaat. Bapak, Ibu, prinsip ini kemudian dipertegas dalam kitab 2 Korintus 2 ketika Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menerima kembali orang yang telah bertobat agar ia tidak tenggelam dalam keputusasaan akibat rasa bersalah yang berlebihan. Dengan demikian Bapak Ibu, gereja dipanggil untuk menyeimbangkan ketegasan terhadap dosa dengan belas kasihan kepada orang yang sungguh-sungguh menyesal, sehingga kekudusan dan kasih dapat berjalan bersama saudara sekalian. Paulus mengingatkan bahwa orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus, sehingga setiap tindakan mereka harus mencerminkan karakter Yesus yang mengutamakan perdamaian, kerendahan hati, dan pengampunan. Selain itu, saudara, Paulus juga mengecam praktik percabulan dan pelacuran karena tubuh orang percaya bukan lagi milik dirinya sendiri, melainkan telah ditebus dengan darah Kristus yang sangat mahal. Melalui ayat hafalan minggu ini, Paulus menegaskan bahwa tubuh kita
adalah bait Roh Kudus, sehingga setiap pilihan hidup, termasuk dalam hal moral dan kesucian, harus memuliakan Allah. Saudara, kesadaran bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar oleh Kristus, seharusnya mendorong kita untuk hidup lebih berhati-hati, menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap mencerminkan kehidupan yang kudus. Para pemirsa terkasih, Paulus memberikan pengajaran mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, kehidupan pernikahan, serta hidup melajang sebagai bagian dari panggilan untuk hidup kudus di hadapan Allah. Dia menjelaskan bahwa baik orang yang menikah maupun yang belum menikah memiliki kesempatan yang sama untuk memuliakan Tuhan apabila mereka hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Para pemirsa kasih, saling menghormati, dan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Sebaliknya, hidup melajang juga merupakan karunia yang dapat dipakai untuk melayani Tuhan dengan lebih leluasa apabila dijalani dengan kesetiaan dan penguasaan diri. Melalui pengajaran ini para pemirsa, Paulus menunjukkan bahwa kekudusan bukan ditentukan oleh status seseorang, melainkan oleh kesediaannya menyerahkan seluruh hidup kepada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, pelajaran ini juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara perpecahan dan dosa, karena ketika jemaat mulai kehilangan kasih, persatuan, dan kerendahan hati, berbagai bentuk pelanggaran moral akan semakin mudah berkembang. Perpecahan membuat anggota jemaat lebih sibuk membela kelompok, kepentingan, atau dirinya sendiri daripada menjaga kekudusan bersama sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu, Paulus terlebih dahulu membahas persoalan perpecahan dalam pasal-pasal awal sebelum kemudian menegur berbagai dosa yang muncul sebagai akibat dari hati yang telah menjauh dari Kristus, serta menjaga satu sama lain agar tidak jatuh ke dalam pencobaan yang sama. Sebaliknya, apabila jemaat kehilangan kasih dan kesatuan, pelajaran minggu ini mengingatkan bahwa dosa di dalam jemaat bukanlah masalah yang boleh diabaikan ataupun ditutupi, melainkan harus dihadapi dengan keberanian, kasih, dan hikmat yang berasal dari Allah. Paulus mengajarkan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang berani menegakkan kebenaran, tetapi juga membuka pintu pengampunan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan ingin dipulihkan. Saudara-saudara, ayat hafalan menegaskan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan telah dibeli dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga seluruh hidup kita seharusnya menjadi persembahan yang memuliakan Allah. Oleh karena itu, setiap anggota jemaat dipanggil untuk menjaga kekudusan dalam pikiran, perkataan, tindakan, hubungan dengan sesama, serta kehidupan keluarga agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya. Saudara, kiranya pelajaran ini mendorong kita untuk terus memeriksa diri, menjauhi pengaruh dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan hidup sebagai umat yang kudus, bersatu, serta setia kepada Kristus sampai kedatangannya kembali. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya.
Tuhan memberkati kita semuanya.